Oke, kembali lagi di channel Yosua Squad dan kali ini kita akan membahas mengenai percintaan ESFP. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus terupdate dengan video-video terbaru daripada channel Yosua Squad. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, percintaan ESFP. Poin pertama adalah penikmat kesenangan. Bagi ESFP, yang namanya hidup ini adalah untuk dinikmati. Setiap momen harus dinikmati. Bagi kesenangan diri sendiri. Karena itulah kepribadian ESFP. Ya. Mereka merupakan tipe kepribadian yang sangat sosial. Mereka memiliki kemampuan sosial yang sangat tinggi. Dan juga mereka sangat menyukai yang namanya kesenangan pribadi. Dan juga mereka memiliki jiwa petualangan yang bebas. Dan mereka hidup di saat sekarang. Hidup di saat ini. Dan bagi mereka apapun juga akan dinikmati, ya, setiap kesenangan yang ada daripada setiap momen, daripada setiap hal. Apabila ada suatu kesenangan di situ, maka mereka akan menikmati, tidak peduli apapun hal itu. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam hal percintaan, ya. Maka ESFP ini merupakan tipe kepribadian yang dalam hal percintaan mereka akan menikmati segala sesuatu dalam aspek percintaan tersebut. Dan oleh karena itu, bagi yang namanya ESFP, yang namanya percintaan itu bukanlah yang namanya merencanakan ke depannya bagaimana, merencanakan ke depannya akan seperti apa. Tapi lebih daripada itu, yang namanya ESFP dalam hal percintaan, mereka akan lebih memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, untuk dinikmati kesenangannya, agar selama kesenangan itu ada, maka mereka akan menikmatinya. Oke, percintaan ESFP yang kedua adalah evaluasi setiap saat. Ketika ESFP merasakan bahwa hubungan percintaan ini, rasanya hubungan percintaan ini udah nggak menyenangkan lagi, udah nggak fun lagi, udah nggak membuat saya seneng lagi dan riang lagi kayak dulu, maka bagi ESFP tidak masalah untuk memutuskan hubungan tersebut, ya. Dan oleh karena itu, yang namanya ESFP ini mereka akan selalu mengevaluasi ulang, mereka akan melihat ulang, dan juga komitmen yang sudah mereka buat, dan juga bagaimana situasi yang ada saat ini dalam hal hubungan percintaan mereka. Dan oleh karena itu, kalau misalnya dalam satu minggu mereka begitu senang, begitu riang, tapi mungkin minggu berikutnya mereka merasakan waduh, nggak senang lagi, ya udah, bagi ESFP nggak masalah untuk mengakhiri hubungan percintaan tersebut, ya. Dan oleh karena itu, walaupun sebenarnya ESFP ini memiliki kemampuan dan juga memiliki kemauan untuk yaitu mempertahankan suatu hubungan dan melanggengkan suatu hubungan percintaan daripada memutuskannya, tapi itu akan butuh yang namanya kedewasaan yang begitu tinggi bagi ESFP tersebut, dan juga pengalaman yang begitu banyak bagi ESFP tersebut untuk menyadari bahwa adalah suatu hal yang sangat baik, suatu hal yang sangat berguna, suatu hal yang sangat bagus apabila sebaiknya suatu hubungan percintaan itu berusaha untuk dilanggengkan, berusaha untuk dipertahankan daripada untuk diputuskan begitu saja. Hubungan percintaan ESFP selanjutnya adalah tidak terlupakan. Ketika Anda memiliki hubungan percintaan ESFP, maka dapat dijamin bahwa hubungan percintaan Anda akan merupakan suatu hubungan percintaan yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Kenapa? Karena begitu banyak aspek yang begitu menyenangkan dalam hal hubungan percintaan dengan ESFP. Yang pertama, hubungan percintaan dengan ESFP yaitu mereka selalu memiliki cara-cara baru, dan juga mereka selalu tahu akan hal-hal baru dan aktivitas-aktivitas baru yang dilakukan bersama dengan pasangan. Mereka tidak akan pernah kehabisan hal-hal baru, aktivitas-aktivitas baru yang menyenangkan untuk dilakukan bersama dengan pasangan. Dan mereka selalu sedia, yaitu suatu hal yang begitu menyenangkan, suatu hal yang begitu baru dengan pasangan mereka. Selain itu juga ESFP ini merupakan tipe kepribadian yang sangat menyukai, menikmati, dan juga untuk menghabiskan momen-momen dan juga waktu bersama dengan pasangan mereka. Dan juga ESFP ini biasanya mereka memiliki kecenderungan, yaitu ketika mereka sudah berumah tangga, untuk yang namanya sangat menyukai yang namanya keintiman fisik dengan pasangan mereka. Dan ketika ESFP ini sudah berumah tangga, maka akan terbukti jelas bahwa si ESFP ini ketika hubungan percintaan itu benar-benar sudah menjadi suatu hubungan percintaan yang jangka panjang, maka akan dapat dibuktikan bahwa mereka merupakan pribadi yang penyayang, dan juga mereka merupakan pribadi yang sangat kepo, sangat ingin tahu dengan pasangannya, dan juga mereka merupakan tipe pasangan yang memiliki pemikiran yang sangat-sangat terbuka dengan pasangan mereka. Dan oleh karena itu, ketika ESFP ini berumah tangga, maka mereka ini sangat suka untuk yaitu membagikan yang namanya suatu kenikmatan dengan pasangan mereka, yang juga diharapkan dengan timbal balik, ya, dari pasangannya, dan juga pasangannya juga tentunya mau dengan si ESFP tersebut.
Oke, selanjutnya adalah topik ringan sama dengan kesukaan. Ketika Anda melakukan suatu dialog atau melakukan suatu percakapan dengan SFP, maka akan selalu dilihat suatu pola yang sama, yaitu SFP ini mereka tidak suka dengan topik-topik yang berat, mereka tidak suka. Mereka lebih suka dengan topik-topik yang ringan, mereka lebih suka dengan topik-topik yang menyenangkan, mereka lebih suka dengan topik-topik yang berfokus pada topik-topik utama, yaitu topik-topik yang di sekitar mereka saja, ya. Dan juga bukan dengan yang namanya topik-topik yang begitu berat, topik-topik yang begitu filosofis, topik-topik yang mencari jati diri, topik-topik pengetahuan, baik itu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, bukan juga merupakan topik-topik politik, bukan juga merupakan topik-topik masa lalu, topik-topik masa depan, ataupun komitmen jangka panjang, ataupun rencana-rencana. Semua topik-topik ini begitu berat dan SFP biasanya memiliki kecenderungan untuk menghindari topik-topik tersebut. Karena yang namanya topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan itu akan memperlambat SFP dalam menikmati kesenangan mereka, ya, dan juga ini akan berkontradiksi dengan gaya SFP yang cenderungannya merupakan tipe yang bebas dan juga lebih suka yang namanya kesenangan-kesenangan pada momen-momen saat ini. Oke, hubungan percintaan SFP selanjutnya adalah anti saran dan kritik. Harus diingat bahwa sebenarnya SFP merupakan tipe kepribadian yang sangat-sangat emosional dan juga mereka merupakan tipe kepribadian yang sangat-sangat sensitif. Dan oleh karena itu, mereka biasanya akan merasa sangat tersinggung apabila ada orang yang berusaha untuk memberikan saran, berusaha untuk memberikan masukan kepada SFP tentang hubungan percintaan mereka. Mereka tidak suka dengan hal-hal tersebut. Mereka tidak suka dengan yang namanya saran-saran tersebut. Mereka tidak suka dengan masukan-masukan tersebut, ya. Dan lebih parahnya lagi, kalau yang memberikan saran dan masukan terhadap SFP itu adalah si pasangannya SFP tersebut, si lawan jenis pasangannya SFP tersebut. Waduh, maka si SFP-nya akan makin tersinggung, mereka akan makin merasa tidak senang, dan ini merupakan suatu hal yang sudah wajar, ya. Dan juga apabila bahkan si pasangannya ini berusaha untuk memberitahu si SFP tersebut bahwa udah jangan diambil hati, ya, ini sebenarnya masukan untuk kamu itu supaya lebih baik, jangan diambil hati, jangan emosi, itu sebenarnya nggak akan terlalu menolong, ya. Karena harus diingat bahwa ESFP adalah tipe kepribadian yang anti kritik, anti saran, ya. Dan sebenarnya maka masukan bagi ESFP, ya, kalau sebenarnya SFP ini bisa lebih menguasai diri mereka dalam hal-hal tersebut, ya, yaitu dalam hal menerima saran, baik itu dari pasangan, dari teman, ataupun dari orang yang dekat, maka ini akan sangat bagus, ya, untuk Anda mengendalikan emosi Anda. Karena hati-hati, ada dalam hal hubungan percintaan itu suatu yaitu strategi, ya, strategi manipulatif yang dilakukan oleh beberapa orang yang mereka memanfaatkan yaitu emosi yang memuncak dari pasangannya. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh SFP, ya. Dan oleh karena itu selanjutnya adalah kurang kritik sama dengan bahaya. Di satu sisi, SFP merupakan tipe kepribadian yang anti saran dan juga anti kritik. Namun di satu sisi juga adalah kurang kritik sama dengan bahaya. Dan ini merupakan suatu isu, ya. Karena sebenarnya SFP ini mereka sangat menghargai yang namanya masukan-masukan sosial. Mereka sangat menghargai, ya. Misalnya ada temennya yang cerita tentang pasangannya, lu tahu nggak, cewek gua itu gini dia tuh kayak gini, atau lu tahu nggak, cowok gua itu dia gini. Waktu si SFP itu mendengarkan curhat daripada temennya tentang pasangan si temannya tersebut, maka si SFP ini sangat terpengaruh loh perasaannya, ya, ketika mendengarkan hal tersebut, ya. Hampir seperti ketika dia mendengarkan suatu kritik atau cerita tentang si pasangannya SFP tersebut, padahal yang diceritain itu adalah pasangan orang lain, ya. Nah, oleh karena itu
Si SFP merupakan tipe kepribadian yang lebih suka dan juga lebih tertarik dengan orang-orang yang juga memiliki tingkah laku dan juga memiliki kecenderungan dan juga memiliki kebiasaan yang sama dengan SFP tersebut. Baik itu teman, baik itu suatu pasangan hubungan percintaan, mereka lebih suka dengan pasangan dan juga teman yang memiliki perilaku dan juga tingkah laku yang sama. Nah, ini suatu hal yang bahaya ya, karena bisa jadi si SFP ini nanti tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak improve menjadi lebih baik lagi karena pasangannya, baik pasangannya maupun temannya hanya memberikan suatu kata-kata dan juga suatu statement-statement yang tidak membangun bagi SFP, yang hanya akan disukai untuk didengarkan oleh si SFP ya. Dan ini akan membuat kecenderungannya adalah SFP itu menjadi kurang dewasa. Demikian. Oke, percintaan SFP yang terakhir adalah menghindari komitmen sama dengan bahaya. Jadi kita tahu bahwa tipe kepribadian ESFP merupakan tipe kepribadian yang sangat gampang untuk disukai karena mereka merupakan pribadi yang memang betul-betul menyenangkan dan juga mereka sangat menikmati, yaitu kenikmatan hidup ya, baik itu kenikmatan besar, kenikmatan sedang, kenikmatan kecil, mereka sangat menikmatinya. Dan juga mereka dalam hal hubungan percintaan juga tidak menuntut banyak pada pasangannya. Dan itulah kehebatan ESFP. Ya, mereka merupakan pribadi yang antusias, mereka juga pribadi yang penyayang, dan juga mereka memiliki suatu cinta yang begitu murni, dan juga mereka memiliki cinta yang begitu tulus, dan juga mereka memiliki cinta yang tidak mengawang-awang, tapi cinta mereka bisa dapat dengan mudah dirasakan oleh pasangan mereka. Dan oleh karena itu SF ini juga dikenal sebagai pribadi yang tidak mengambil hati ketika ada suatu hal yang mungkin bisa menyinggung, tapi SFP sebenarnya tidak terlalu menanggapi hal tersebut ya. Itulah suatu hal yang sangat bagus. Namun harus diingat bahwa ada suatu kecenderungan yang mungkin SFP perlu waspadai, adalah kecenderungan yaitu menghindari janji setia terhadap pasangan, menghindari berkomitmen dengan pasangan, dan juga ada kecenderungan yaitu melompat dari satu pasangan ke pasangan lain, ke pasangan lain, ke pasangan lain, ke pasangan lain, ya, putus, kemudian cari yang baru, putus lagi, cari yang baru lagi, putus, cari yang baru lagi, dan itu adalah suatu hal yang mungkin adalah suatu hal yang perlu dihindari dan diwaspadai oleh SFP ya, karena apabila melakukan hal-hal tersebut itu akan dapat membuat goal-goal jangka panjang dalam hal hubungan percintaan, seperti memiliki suami atau memiliki istri dan juga memiliki anak, juga kemudian membangun suatu rumah tangga, dan juga bahkan mungkin akan perencanaan finansial ke depan, membeli rumah, kemudian pendidikan anak, dan juga bahkan mungkin rencana-rencana pensiun bersama dengan pasangan. Itu bisa jadi merupakan suatu hal yang jangan sampai itu tidak tercapai ya, oleh karena kecenderungan-kecenderungan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena itulah goal jangka panjang suatu hubungan percintaan ya. Dan oleh karena itu yang namanya suatu hubungan percintaan itu butuh dibangun dengan yang namanya usaha yang benar-benar, dan juga butuh waktu ya. Dan oleh karena itu kembali lagi saya tahu SFP anti saran dan anti kritik, namun saya akan memberikan saran sekali lagi, terserah boleh menerima maupun boleh tidak dari kami Yosua Squad. Oke. Jadi ada baiknya Anda SFP apabila Anda mencari pasangan dan juga untuk menentukan yaitu partner Anda ya, Anda harus melihat apakah calon pasangan Anda, lawan jenis ini adalah suatu pasangan yang memang benar-benar bisa Anda itu senang, bisa Anda itu riang, bisa Anda itu mengalami kegembiraan hari demi hari ketika Anda bersama dengan dia ya. Anda harus sebaiknya dapat mengenali dan juga menemukan hal tersebut daripada pasangan Anda. Jangan, kalau bisa jangan langsung terburu-buru untuk kemudian berkomitmen, padahal sebenarnya belum begitu tahu orangnya itu seperti apa dan apakah bisa begitu menyenangkan ketika bersama dia ya. Karena ada sebaiknya lebih baik begitu. Karena kalau terlalu terburu-buru untuk berkomitmen nanti ya mungkin takutnya ya putus ya kan, begitu.
Oke, demikian percintaan ESFP. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.